Universitas Tikbang, Unisbank Semarang, menjadi salah satu universitas terfavorit di Semarang. Universitas Tikbang sendiri memiliki berbagai macam fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis sendiri, terdiri dari berbagai macam program studi, di antaranya yaitu yang pertama, program studi S1 Akuntansi, yang telah terakreditasi A. Yang kedua, yaitu program studi S1 Manajemen yang juga telah terakreditasi A. Yang ketiga, yaitu D3 Keuangan dan Perbankan yang juga telah terakreditasi A. Selain itu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang memiliki program pendidikan profesi akuntansi atau yang sering kita sebut PPAK. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang sendiri memiliki keunggulan kompetitif yang berbasis keuangan dan perbankan, berjiwa kewirausahaan, dan juga menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dan tak lupa juga berdaya saing secara nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, di protokol kesehatan, dan juga jaga protokol. Perkenalkan, nama saya Dani Putri, NIM saya 180299. Di sini saya ingin membuat pemaparan materi mengenai pengujian substantif surat-surat berharga dan aktivitas, di mana penjabaran materi ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah yang diampu oleh beliau Bapak Arif Himawan Binugroho SEAK MMCA CPA. Sebelum masuk ke kasus dan juga pembahasannya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengertian pengujian substantif dan juga tujuan pengujian substantif. Pengertian pengujian substantif sendiri merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi salah satu material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi secara langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Sedangkan tujuan pengujian substantif sendiri yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo yang tertera mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan selama 1 tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo yang dicantumkan di neraca bahwa benar-benar sama dengan keadaan sebelumnya. Kemudian yang kelima, membuktikan kewajiban penyajian dan penyajian. Kita masuk ke kasus 1 dan juga pembahasannya. Kasus 1 yaitu mengenai surat-surat berharga, di mana PT Putrisal Sabila sebagai pemilik surat-surat berharga dan CV Patrisal Sekuritas sebagai broker. Di sini diketahui tanggal pembeliannya, kemudian transaksi pembelian atau penjualan, harga perolehan, dan juga biaya brokernya. Saham yang dimiliki oleh PT Putri Salsabila itu hanya dari PT Savero dan juga PT Riki. Kemudian diketahui juga nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi per 31 Desember 2019 sebagai berikut. PT Riki sebesar 75.000 dengan harga perolehan sebagai berikut. Kemudian PT Savero dengan 115.300 lembar dengan harga perolehan sebagai berikut. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 diketahui nilai wajar PT Riki per lembar sahamnya yaitu 7.600 dengan PT Savero-nya 8.400 per lembar saham. Kita diminta untuk membuat KKA E1 dan juga KKA E3. KKA E1 itu adalah ikhtisar dari penjualan dan pelepasan surat-surat berharga, sedangkan E3 itu untuk mengetahui
laba atau rugi dari pelepasan surat-surat berharga. Pembahasannya, untuk membuat KKAS 1, kita harus membuat perhitungannya terlebih dahulu karena yang masuk ke dalam KKAS 1 itu hanya ikhtisar dari jumlah pembelian dan jumlah pelepasannya saja. Kemudian tadi kan juga diketahui bahwa metode yang digunakan yaitu metode FIFO, yaitu first in first out, di mana yang masuk pertama dia akan dijual untuk yang pertama. Saldo awal ini diketahui dari ini saldo per 31 Desember 2017. Nah, di mana PT Savero sebesar 876.280.000, sedangkan PT Rikinya nanti kita akan bahas satu-satu masing-masing PT. Ini saya akan hapus agar teman-teman mengerti bagaimana pengisiannya dan bagaimana kita menentukan yang akan dijual yang pertama. Misal saldonya sudah diketahui, jumlah lembarnya 115.300, kemudian harganya itu kan belum diketahui tadi, misalkan ini belum diketahui ya teman-teman, kemudian jumlahnya ini dari harga perolehannya 876.280.000. Nah, cara mengetahui harga per lembarnya itu harga perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya, seperti ini. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu ini teman-teman bisa di capture soalnya ini langsung penjualan, berarti kan saldo awalnya tadi sebesar 115.000 sekian, kita jual 65.450, kita masukkan aja ke dalam sini. Ini kan bukan pembelian tapi penjualan, tanggalnya samakan dengan di transaksi ini. Kemudian penjualannya sebesar 65.450 lembar. Harganya samakan sini. Kemudian jumlah harga per lembarnya sama seperti tadi caranya. Jumlah harganya dibagi dengan jumlah lembar. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, berarti kan kalau dijual sahamnya itu berkurang. Maka saldo ini dikurangi dengan penjualannya. Hasilnya ini. Saya akan menjelaskan perhitungan untuk PT Savero. Saldo awalnya diketahui dari ini besar 115.300 lembar dimasukkan ke dalam saldo. 115.300 saldo awalnya PT Savero yaitu 115.300 lembar dengan harga perolehannya hari ini. Harga per lembarnya caranya yaitu harga perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya. Kemudian transaksi yang kedua, penjualan per tanggal 5 Januari 2018. 5 Januari 2018. Penjualannya sebesar 645.000. Penjualannya sebesar 65.450. Harga perolehannya kita masukkan sekian. Harga penjualannya maksudnya.
Harga per lembarnya kalau kita mau tahu itu jumlah dibagi dengan jumlah lembarnya, kan? Karena ini sama harganya, maka saldo ininya dikurangi jumlah lembarnya, karena kan dijual, berarti kan berkurang. Nah, sama dengan saldo awal dikurangi penjualan. Ini harganya masih sama. Kemudian jumlahnya juga sama. Jumlah awal, dalam saldo awal dikurangi dengan penjualan. Kemudian transaksi yang kedua yaitu transaksi pembelian sebesar 75.500 tanggal 12 Januari 2018. Bentar. 12 Januari 2018 sebesar 75.500. Harga per lembarnya kan belum diketahui, kita masukkan aja dulu harga perolehannya. Harga perolehannya sebesar 573 juta sekian, maka harga per lembarnya yaitu sama dengan harga perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya. Nah, kan? Jadi kita masukkan dulu saldo yang pertama itu berapa. Jangan dijadikan satu karena harga per lembar sahamnya itu sudah berbeda. Maka yang dimasukkan itu saldo yang dulu, kemudian harga per lembarnya juga dimasukkan, jumlahnya juga dimasukkan. Setelah saldo yang pertama dimasukkan semua, kita masukkan lagi untuk pembelian jenis yang kedua, jenis surat berharga yang kedua, karena berbeda harga per lembarnya. Masukkan jumlah lembarnya dan harga perolehannya. Kita uji kembali apakah sama harga per lembarnya. Jika seperti ini, sama 7.590. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 20 Januari 2018 pembelian kembali 20 Januari 2018 pembelian sebesar 95.250. 95.250. Harga per lembarnya belum diketahui, kita masukkan saja seperti tadi. Harga perolehannya sebesar 727 juta sekian. Harga per lembarnya kita dengan cara harga perolehan dibagi dengan jumlah lembarnya diketahui, sebesar harga per lembarnya 7.640. Ini kan berarti kan ada 3 jenis, karena harga per lembarnya itu berbeda-beda, maka kita akan saja dulu yang pertama itu sebesar 49.850 dengan harga 7.600 dengan jumlahnya sebesar ini. Kemudian yang kedua 75.500 dengan harganya sebesar ini. Harga produknya ini. Dan kita masukkan pembelian terakhirnya 95.210 dengan harga per lembar sebesar ini dan jumlah. Sudah kan diketahui masing-masing, berarti kan PT Salsabila memiliki saham dari PT Savero sebesar ini 49.000 dengan harga sekian, 75.000 sekian, 95.200 sekian. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu penjual sebesar 158.950 tanggal 6 Februari 06/02/2018. Penjualannya sebesar 158.950. Nah, disinilah kegunaan metode FIFO akan digunakan, karena kan jumlah yang dijual 158.950 ya. Kita hitung nih. 158.950
Sedangkan untuk saldo yang pertama yaitu hanya sebesar 49.850, maka tidak memenuhi. Nah, yang kita keluarkan itu yang pertama dulu, kalau kurang nanti ditambah yang kedua, kalau kurang lagi belum menutupi 158.950, maka ditambah lagi yang ketiga. Berarti segini ini dimasukkan, kemudian yang kedua dimasukkan di sini 158.950 dikurangi 49.850 dikurangi 75.500 masih kurang sebesar 33.600. Yang ketiga ini, yang ketiga di sini yang ketiga di sini hanya berkurang sebesar 33.000. Ini dimasukkan 33.600. Ini harganya sesuai dengan masing-masing ya, teman-teman. 7.600, 7.590, kemudian yang ketiga yaitu 7.640. Dan ini dijumlahkan, jumlahnya kan sama karena dijual semua. Kemudian yang ini juga sama karena dijual semua. Nah, yang ini baru dikalikan 33.600 dikali dengan 7.640. Nah, ya. Kemudian saldo yang pertama itu kan sudah habis, maka kita strip saja gitu. Saldo yang kedua juga udah habis, strip saja. Semuanya di strip saja yang satu dan yang kedua karena kan sudah dijual semua, tidak ada lagi saldonya 0. Kemudian tinggal yang ketiga, tinggal berapa? Kita kurangkan saja. Yang ketiga ini 95.260 kurangi dengan penjualannya 33.600. Nah, ketemu. Kemudian harganya sama 7.640, kita masukkan. Dan jumlahnya kita jumlah aja. Kalikan 61.650 kali dengan jumlah per lembar, dengan harga per lembarnya. Kemudian ke bawahnya juga sama, teman-teman. Seperti ini. Setelah transaksinya kemudian dijumlahkan jumlah pembeliannya berapa, jumlah penjualannya berapa, dan jumlah di saldo akhirnya ini diketahui dari blok. Kemudian jumlah penjualannya kan tidak sama antara yang pertama dengan yang kedua, maka dengan harga, jumlah harganya dibagi harga per lembarnya yaitu 7.500 ya. Untuk PT Riki juga sama, di saldo awalnya dimasukkan itu dari soal per 30 Desember 2019. Kemudian penjualan pelepasannya juga caranya sama, first in first out, kemudian dijumlahkan satu persatu pembelian, pelepasan, dan juga saldo akhirnya. Kemudian di sini juga kita akan menyusun KKA E1. Nah, saldo awal ini jumlah lembarnya itu harus sama seperti di perhitungan tadi, 102.000 kan. Nih, kemudian pembeliannya, kemudian saldonya harus sama seperti yang di soal. Yang tadi sudah di-input dari awal. Kemudian pembeliannya harus sama seperti yang dikatakan tadi nih, kan. Kemudian penjualannya juga harus sama. Akhirnya juga harus sama. Di sini kegunaan akuntansi itu untuk membalancekan, balance akun satu dengan akun lainnya.
Caranya ini balance nggak? Sama nggak? Ini saldo awal kurangi ditambah pembelian kurangi pelepas. Sama kan? Ini yang di atas 765 juta sekian. Kemudian nilai wajarnya ini per lembar, ini kan sudah diketahui jumlah lembarnya. Ini per lembarnya diketahui dari soalnya ini 8.400. Maka jumlahnya yaitu per jumlah lembar dikali dengan harga per lembar. Sama juga dengan PT Riki. Setelah itu kita jumlah satu-satu dari saldo per 2017, saldo per 2018, dan juga menurut nilai wajarnya. Setelah kita bikin KKA E1, selanjutnya kita akan membuat KKA E3, yaitu laba rugi dari pelepasan surat berharga, di mana PT Savero melepas beberapa surat berharga. PT Salsabila melepas surat berharga dari PT Savero pada tanggal 5 bulan 1 2018, kemudian tanggal 6 dan tanggal 7 bulan 7. Untuk pelepasannya yang pertama yaitu sebesar 65.450 lembar. Harga perolehannya itu dari sini soalnya. Ini. Kemudian penerimaan kasnya itu dari harga yang diterima kemudian dikurangi dengan biaya broker. Nah, kemudian diketahui jadi laba ruginya itu sama dengan penerimaan kas dikurangi dengan harga perolehannya. Ini rugi sebesar Rp497.420. Sama seperti itu transaksinya. Untuk yang tanggal 6 cara pembuatannya juga sama. PT Riki pun sama seperti itu. Untuk misal untuk penjualan tanggal 20 bulan 8 sebesar 157.500. Harga perolehannya itu dilihat dari sini. Untuk PT Riki tanggal 8 tanggal 10 tanggal 20 bulan 8 maksudnya. Kemudian penerimaan kasnya sama seperti tadi, harga perolehan dikurangi dengan ini broker fee-nya, dikurangi dengan ini. Nah, di sini penerimaan kasnya yaitu harga perolehannya untuk tanggal 20 bulan 8, harga perolehan dikurangi dengan broker fee-nya. Nah, ketemu, maka laba atau ruginya yaitu penerimaan kas dikurangi dengan harga perolehannya. Nah, di sini untung. Maka selesai untuk pembahasan surat-surat berharga. Kita sudah membuat KKA E1 dan juga KKA E3-nya. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus aset tetap. Di sini diketahui pertambahan aset tetapnya seperti berikut, bisa di-capture teman-teman. Kemudian untuk beban depresiasi yang dicatat yaitu tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Ini nanti yang akan kita koreksi apakah benar
sebesar itu atau mungkin ada kesalahan. Kemudian informasi penjualan atau pelepasan atau penghentian dari aset tetap sendiri seperti ini. Kemudian untuk saldo awalnya per 31 Desember 2017 seperti berikut. Untuk tanah sebesar 78 juta sekian, bangunan sebesar 2 miliar sekian, mesin, kendaraan, dan juga peralatan kantor. Di sini metode untuk penyusutannya yaitu metode garis lurus dengan tarif gedung yaitu 5%, tarif mesin yaitu 24%, peralatan kantor yaitu sebesar 18% dan juga kendaraan 20%. Kita diminta untuk membuat KKA F1, F2, F3 dan juga F4. Yang pertama akan kita buat yaitu KKA E2. Kenapa nggak KKA E1? KKA E1 itu KKA yang terakhir yang akan kita buat karena KKA E1 memuat beberapa ikhtisar dari KKA E2, E3, dan E4. KKA E2 itu meringkas kembali transaksi pembeliannya. Seperti ini, pembelian pemasangan mesin, lift, kemudian pembelian forklift, pembelian sepeda motor, pembelian 2 unit CPU, pembelian packaging mesin, pembelian desain dan konstruksi gudang pabrik, pembelian mobil, dan juga pembelian AC. Nah, yang penting dalam KKA E2 ini yaitu ikhtisar tambahan di mana masing-masing transaksi itu akan kita plotkan kemana, ke bangunan, ke mesin, ke kendaraan, ataupun ke peralatan kantor. Di sini saya plotkan untuk yang tanggal 26 Maret itu pembelian dan pemasangan lift itu masuk ke dalam Di sini saya plotkan untuk tanggal 26 Maret untuk pembelian dan pemasangan lift itu ke bangunan. Kemudian untuk tanggal 27 Juni itu masuk ke kendaraan, forklift itu kendaraan jenis 2. Kemudian 28 Juni 5 sepeda motor jelas itu ke kendaraan. Kemudian untuk 20 Juni 2 CPU itu peralatan kantor. 23 Juli itu packaging mesin itu mesin. Kemudian 24 September pembelian desain dan konstruksi gudang pabrik itu jelas bangunan. Kemudian untuk 25 September pembelian mobil itu kendaraan. Dan juga yang terakhir 27 September itu masuk ke dalam peralatan kantor. Dan jumlahnya seperti ini. Kita jumlahkan bangunan kita jumlah, kemudian mesinnya kita jumlah, kendaraan kita jumlah, dan peralatan kantor juga kita jumlah. Kemudian masuk ke KKA E3. KKA E3 ini menginput apa saja yang dihentikan pada tahun tersebut. Yang dihentikan yaitu stempel mesin, rumah dinas di Gunung Pati, mebel, dan 4 AC adiwarna. Tanggal dihentikannya yaitu 30 Maret, 30 Juni, 29 Mei, dan 25 September. Dengan metode garis lurus, tarifnya itu 18% karena stempel mesin itu masuk ke peralatan kantor. Kemudian rumah dinas 5% masuknya ke bangunan, mebel 18% masuknya ke peralatan kantor, dan juga AC juga masuk ke dalam peralatan kantor dengan tarif 18%. Harga perolehannya ini sudah diketahui di soal. Kita masukkan di penghentian ya, harga perolehan stempel mesin nih. Kemudian sama cara memasukkannya, akumulasi depresiasinya sama udah diketahui di awal di soalnya. Kita masukkan sama seperti ini juga cara masukkannya. Nilai buku ini dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nah, kas yang diterima ini juga sudah ada di soal, kita masukkan saja. Nah, cara mengetahui laba atau ruginya yaitu dari
pengurangan dari kas yang diterima dikurangi dengan nilai bukunya. Nah, ini masih laba sebesar 1.234.000. Setelah dihitung satu persatu, maka kita jumlah juga satu persatu dari harga perolehannya berapa, akumulasi depresiasinya berapa, nilai bukunya berapa, kas yang diterima berapa, dan juga jumlah laba atau ruginya berapa. Setelah kita selesai membuat KKAE 3, kita akan membuat KKAE 4. KKAE 4 itu menghitung berapa depresiasi tahun 2018. Di sini misalkan saya untuk yang bangunan, depresiasi 1 tahun penuh itu diambil dari ini bangunan per saldo per 31 Desember 2017. Kemudian tambahannya diambil dari KKA E2 nya, masukkan sama lagi dari KKA E2, gantiannya dari KKA E3. Untuk tarifnya, bangunan itu kan 5%. Yang 1 tahun penuh itu 5%. Kemudian untuk yang tambahan, kita lihat dia ditambahkan itu dari tanggal berapa. Dia ditambahkan dari 26 Maret 2018, berarti pembebanannya, depresiasinya itu dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Maka kita hitung 9 per 12 dikali dengan 5%. Maka ketemu 3,75%. Kemudian sama untuk tambahan yang kedua itu ditambahkan dari tanggal berapa? Dari tanggal 24 September, berarti kita menghitungnya itu Oktober, November, Desember. 3 bulan. 3 dengan 3 per 12 kali dengan 5%. Maka akan ketemu 1,25%. Sama dengan penghentiannya juga. Penghentiannya kita lihat dari KKAE 3, yaitu pada 30 Juni 2018. Berarti kita menghitungnya itu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kenapa tidak Juli, Agustus, September? Karena pada bulan tersebut aset ini sudah dihentikan, aset ini sudah tidak ada, maka depresiasinya juga tidak ada. Kita menghitung selama aset itu ada saja. Dari Januari sampai Juni itu 6 bulan, sama dengan 6 per 12 kali 5%. Ketemu hasilnya. Depresiasinya ini berarti tarif ini kali dengan ya, sama seperti yang tadi, harga perolehan kali dengan tarif. Ketiga juga sama, kali dengan tarif. Sama, harga perolehan dikali dengan tarifnya. Nah, di sini jumlahnya yaitu jumlah dari keseluruhannya ini. Hati-hati, penghentian ini dia sifatnya mengurangi, sama dengan yang satu tambah kedua tambah tiga dikurangi yang keempat, ketemu. Begitu pula untuk yang mesin, kendaraan, dan juga untuk peralatan kantor. Teman-teman ya.
Kemudian ini dijumlahkan dari kolom jumlah itu tadi, dijumlahkan lagi. Ini sudah diketahui nilai akumulasi depresiasinya per 2018 secara real sebesar Rp323.666.936. Kemudian kita bandingkan dengan nilai akumulasi depresiasi yang tercatat yaitu sebesar Rp309.908.647. Nah, nilai tercatat lebih kecil dibandingkan nilai yang sebenarnya, maka jurnal penyesuaiannya akumulasi depresiasinya debit, kemudian yang beban depresiasinya kredit. Sebesar berapa? Nah, di sini kita kurangkan. Ini dikurangi ini, ketemu hasilnya. Kemudian yang kredit juga sama dengan ini dikurangi nilai tercatatnya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat KKA E1. KKA E1 itu terdiri dari 11 kolom. Jenis aktiva, harga perolehannya, saldo awal, tambahan, penghentian, saldo akhir, depresiasi, itu metode tarif, kemudian akumulasi depresiasi, saldo awal, tambahan, penghentian, dan juga saldo akhir. Jenis aktivanya itu tanah. Tanah saldo awalnya itu di soal sudah ada. Tanah 78.519.000 sekian. Harga perolehan tambahan nggak ada, penghentian nggak ada, saldo akhirnya tetap sama. Metode tanah itu tidak disusunkan karena tanah setiap tahun pasti akan naik harganya, maka tidak ada akumulasi depresi. Kemudian untuk bangunan, saldo awalnya itu juga sudah ada di soal, kita masukkan dari soalnya. Tambahannya kita masukkan dari KKA E2 ini. Kemudian pengurangannya kita masukkan dari KKA E3 nya. Saldo akhirnya yaitu sama dengan saldo awal ditambah tambahan dikurangi penghentian. Nah, sama juga dengan mesin, kendaraan, dan juga peralatan motor. Garis lurus, kemudian kita masuk ke akumulasi depresiasinya. Saldo awal akumulasi depresiasinya sudah ada dalam soal. Nih, nah 1 miliar sekian. Kemudian tambahannya dari KA E4 dengan untuk bangunannya itu berarti sum semuanya. Kemudian dikurangi dengan penghentiannya. Di KA4 juga ada. Kemudian saldo akhirnya sama, saldo awal ditambah tambahan dikurangi dengan penghentian.
Jika sudah semua, maka kita jumlahkan satu-satu saldo akhir untuk akumulasi depresiasinya ditambah, kemudian penghentiannya juga, semuanya ditambahkan. Sudah selesai, maka tugas kita juga sudah selesai. Penjelasan saya mungkin cukup sampai sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang saya tularkan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.